Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Ada Lisa Langi, Ana Jessica Worang, Rosa Muliku, dan Regita Payo. Yang pertama ada pengertian dari kinerja tim. Secara umum, kinerja atau performance didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut Robbins, tahun 2001 menjelaskan bahwa kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerjaan dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan. Tim adalah sekumpulan orang yang memiliki keterampilan yang saling melengkapi dan memiliki komitmen untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan suatu proses kerja bersama di mana mereka saling bertanggung jawab satu sama lain. Selanjutnya ada jenis-jenis tim kerja pada organisasi. Ada tim kerja penyelesai masalah, tim kerja yang mengelola diri sendiri, tim kerja lintas fungsional, dan tim kerja virtual. Kinerja tim ditentukan oleh semua anggota tim. Seseorang bergabung dalam tim biasanya karena dorongan rasa aman, status, harga diri, prestasi, atau tujuan lainnya. Efektivitas kinerja tim dipengaruhi oleh kinerja individu, interaksi di dalam tim, dan aktivitas bersama. Sebuah tim yang efektif harus memiliki tujuan atau goals yang sama dan rasa memiliki terhadap tujuan tersebut agar gerak langkah tim berjalan sesuai arah yang ditentukan. Tim harus memiliki proses komunikasi yang baik, proses pengambilan keputusan, dan manajemen konflik yang tepat agar tim dapat berfungsi secara baik. Selanjutnya, langkah meningkatkan efektivitas tim kerja. Yang pertama ada mengembangkan kebijakan komunikasi yang terbatas. Selanjutnya ada mengadakan pertemuan rutin. Ketiga, mengetahui gaya kerja dan kepribadian setiap anggota tim. Keempat, mengizinkan setiap anggota tim untuk beradaptasi. Dan yang kelima, memperhatikan kinerja anggota tim. Berikut adalah 5 cara terbaik untuk mengukur efektivitas tim Anda, yaitu tetapkan metrik untuk setiap proyek tim. Selanjutnya, sering bertemu dengan tim. Selanjutnya, bicaralah dengan manajer lain di perusahaan. Selanjutnya, bertemu satu lawan dengan anggota tim. Dan terakhir, tanyakan pada diri Anda jika proyek tim memberikan nilai bagi perusahaan. Gaya kepemimpinan atau leadership style berpengaruh terhadap keberhasilan dan peningkatan kinerja. Melalui gaya kepemimpinan, seorang pemimpin mengelola lembaga dan memotivasi karyawan guna untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya, 7 cara jadi pemimpin yang efektif. Pertama, melihat dan mendengar. Ketika Anda baru saja menduduki posisi sebagai seorang pemimpin, beri waktu sejenak untuk mengamati kondisi di sekitar Anda dan kenali lingkungan Anda. Kedua, ikatan emosional. Ketiga, memiliki kesadaran. Keempat, tindakan nyata. Kelima, pemberdayaan. Keenam, tanggung jawab. Dan terakhir, ketujuh, sinkronitas. Kemudian, kinerja pegawai berhubungan dengan kinerja kepemimpinan karena gaya kepemimpinan merupakan salah satu faktor dalam rangka peningkatan kinerja pegawai karena pada dasarnya pemimpin sebagai tulang punggung pengembangan organisasi untuk mendorong dan mempengaruhi semangat kerja yang baik kepada karyawan. Kemudian ada langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang pertama, sistem penilaian kinerja yang transparan. Jika ditanya tentang kinerja yang menurun, rata-rata karyawan akan mengeluhkan sistem penilaian kerja yang tidak transparan. Kedua, penuhi hak karyawan. Ketiga, reward dan punishment. Keempat, jenjang karir. Kelima, training dan pelatihan. Dan yang keenam, menjalin keakraban. Selanjutnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan sikap kepemimpinan yang baik ialah memecahkan masalah tanpa emosi, menjalankan ibadah, dapat merangkul semua anggota atau teman dengan baik, dapat bersikap adil kepada orang-orang sekitar. Kemudian, bagaimana cara menerapkan tim manajemen dan kelola kinerja tim?
Suatu tim membutuhkan tim manajemen atau manajemen tim agar dapat bekerja dengan baik secara berkelanjutan. Manajemen tim adalah istilah yang mengacu pada berbagai kegiatan yang menyatukan dan memperkuat tim dalam perusahaan untuk melaksanakan kinerjanya. Hal ini termasuk dalam tugas manajer yang wajib dipenuhi. Keaktifan dan kinerja manajer pun sangat diharapkan dalam mengelola kinerja tim yang efektif. Bagian 4, yaitu alasan pentingnya tim manajemen. Yang pertama, kinerja yang efektif dan efisien. Salah satu manfaat dari manajemen tim adalah menciptakan kerja yang efektif dan efisien. Ketika karyawan saling melengkapi, lebih mudah bagi sebuah tim untuk menghindari kesenjangan dalam keahlian dan miskomunikasi antar karyawan. Nah, kemampuan unik dari masing-masing karyawan dapat menjadi peluang bagi manajer untuk mendelegasikan proyek kepada orang yang tepat. Yang kedua yaitu memperkuat produktivitas. Karyawan yang memiliki tanggung jawab dan tujuan yang jelas dapat lebih fokus pada tugas mereka, terutama ketika bertanggung jawab tersebut terkait erat dengan spesialisasi dan minat karyawan, sehingga produktivitas dalam tim menjadi lebih kuat. Yang terakhir yaitu eksplorasi perspektif baru. Nah, alasan lain dari pentingnya tim manajemen adalah membuka kesempatan bagi setiap orang untuk belajar dan mengeksplorasi perspektif baru. Berikutnya, ada cara mengelola kinerja tim. Yang pertama, menjaga komunikasi. Karyawan ingin selalu mendapat informasi tentang tujuan, deadline, dan proses dari proyek yang melibatkan karyawan saat ini. Yang kedua yaitu beri penghargaan. Selain memberikan kritik, jangan lupa untuk memberikan penghargaan ketika karyawan berhasil melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu jujur dan transparan. Nah, transparan menunjukkan integritas dan membangun kepercayaan dengan setiap karyawan. Yang keempat yaitu delegasikan pekerjaan kepada orang yang tepat. Orang yang tepat penting bagi manajer untuk memahami keunggulan karyawannya dan mendelegasikan tugas kepada karyawan yang sesuai dengan tingkat keterampilannya. Dan yang terakhir yaitu ada mengelola konflik. Ketika ada konflik di tempat kerja dan tidak boleh diabaikan. Nah, menutup mata dapat menyebabkan suasana negatif yang dapat berdampak pada produktivitas dan komunikasi.